Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, kita lanjutkan. Ini segmen terakhir mungkin ya. Dari bab 2 kita sampai pada segmen sistem ekskresi. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat dari playlist ini ya. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ini adalah sudah video yang ke-12 berarti ya. Oke, dari ini ada 11 video. Oke, kita akan bahas sekarang. Oh, ini video keberapa ini ya? Nanti kita lihat lah. Kalau dari sini kok kelihatannya video ke-11. Oke, kita sekarang, nah, sistem ekskresi atau pembuangan. Beda dengan sekresi, ya, ekskresi itu. Ya, kalau ekskresi itu pembuangan zat yang sudah atau mengeluarkan zat sisa atau yang tidak dipakai lagi untuk dibuang. Kalau sekresi ya kayak hormon, enzim gitu ya. Jadi zat itu dikeluarkan untuk dipakai. Nah, dari beberapa subbab pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari tentang makanan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem respirasi. Di subbab ini kita akan mempelajari bagaimana sampah-sampah hasil metabolisme tubuh itu dibuang. Ya, kalau sebelumnya proses metabolisme, nah ini membuang sampah metabolisme. Ya, bagaimana sistem ekskresi memelihara tubuh kalian supaya tetap sehat dengan menghilangkan racun-racun tersebut ya. Bagaimana kita detoksifikasi ya, istilah kerennya kan seperti itu ya. Dan juga bagaimana sistem ekskresi mampu menjaga keseimbangan tubuh bagian dalam dengan kondisi luar. Ayo kita pelajari dengan semangat ya. Fungsi dan peran sistem ekskresi. Bayangkan jika di rumah kalian barang-barang begitu berantakan, rumah tidak disapu, kertas-kertas berserakan, debu menumpuk, serta rumah sejak 2 minggu kemarin tidak dibuang sampah-sampahnya. Nah, apa yang terjadi? Sampah yang tidak dibuang dan debu-debu menumpuk tentu akan menimbulkan penyakit. Ya, sampah sisa metabolisme jika tidak dibersihkan akan menjadi racun dan membuat kalian sakit. Ya, orang yang gagal ginjal itu bisa keracunan oleh metabolismenya sendiri, ya, keracunan oleh tubuhnya sendiri. Nah, oleh sebab itu tubuh kalian perlu membuang sampah sisa-sisa metabolisme tersebut. Proses membuang sampah metabolisme disebut ekskresi. Ya, kalau buang air besar itu bukan ekskresi, ada defekasi itu ya. Kembali Pak Ali tekankan istilah-istilah ya. Ada ekskresi ya, pembuangan sisa, ada sekresi ya, itu mengeluarkan enzim dan hormon ya, mengeluarkan enzim, hormon, pokoknya hal-hal yang berguna. Sekresi ini kayak keringat dan lain-lain ya. Itu ada defekasi ya, mengeluarkan sisa pencernaan. Dalam hal ini adalah BAB ya, atau di sini tinja yang dikeluarkan. Oke. Sistem dalam tubuh manusia berperan untuk membersihkan sampah-sampah hasil metabolisme ya. Melakukannya disebut sistem ekskresi atau pembuangan. Ya, oke. Sistem ekskresi manusia terdiri dari ginjal, paru-paru, kulit, liver atau hati. Ya, 2 sampah yang harus dikeluarkan dari tubuh kalian adalah sisa air dan urea. Urea adalah zat kimia sisa hasil pemecahan protein. Sementara sisa air dikeluarkan adalah berupa urin yang mengandung urea dan sisa metabolisme lainnya. Air juga dikeluarkan melalui nafas kita dan dikeluarkan melalui keringat kita. Ya, ini adalah kandungan urin dalam kondisi normal itu 95% air, 5% padat. Jadi ada bagian padatnya ya, pipis kita. Grafik lingkaran kandungan urin. Nah, bagian padatnya yang 5% ini
ya. Yang 5% ini terdiri dari 45% adalah urea, 25% adalah anorganik ya, seperti garam ya. Misal garam ya. Ya, jadi kita garam kelebihan juga harus dibuang ya. Kalsium ya. Non urea organik, non urea organik yang bukan urea. Grafik lingkaran bahan padat dalam urin. Urin terbuat dari air, bahan organik, bahan padatan anorganik. Padatan organik terdiri dari urea dan asam urea, ini yang organik. Ya, ini bisa untuk pupuk ini ya, menyuburkan. Bahan padatan anorganik terdiri dari garam dan mineral. Ya. Bahan padatan di dalam air ini kalsium ini contoh mineral ya, contoh mineral. Ya. Di sini ternyata sudah ada ya garam dan mineral. Menghitung sekarang, hitung dari label grafik kandungan urin dalam kondisi normal, berapa persenkah padatan yang terkandung di dalam urin? Ya ini sudah ada ya, 5% ya, 5%. Hitung dari tabel grafik kandungan urin dalam kondisi normal. Kandungan urin ya. Di sini kandungan urin dalam kondisi normal ya, gak disuruh ngitung ini ya. Sudah ada, hitung dan beri label pada grafik. Kandungan urin dalam kondisi normal, berapa persenkah bahan padat yang terkandung dalam urin? 5% ya, 5%. Serta hitung beri label pada grafik bahan padatan dalam urin normal. Ya, bahan padatan dalam urin normal, persentase urea dalam urin. Nah, ini baru bisa kita hitung. Urea ini 45% dari 5%. Ya. 45% dari 5%. Kita menghitungnya dengan cara dikalikan 45/100 dikali 5/100. 5/100 ini bisa kita coret menjadi 1/20 ya. Maka di sini 20 dengan 45 ya. Nah, ini bisa kita coret ya. 20 dengan 45 adalah 22,5 22,5/1000 ya, per 100 kali 10 ya. Ini bisa dijadikan 2,25/100. Biarkan dalam per 100-nya ini sengaja biar ngitungnya mudah ya. 2,25/100 sama dengan 2,25%. Seperti itu. Oke ya. Jadi 45 ya dibagi 2, terus nolnya dibiarkan ya di 10, terus kemudian komanya dipindah karena dibagi 10/100 itu sama dengan persen. Gitu ya. Jadi 2,25% urea. Di sini ada 2,25% urea. Oke, kita lanjutkan. Tantangan, coba lihat grafik kandungan urin kondisi normal. Apakah ada pengaruh persentase air dengan kondisi kesehatan seseorang? Ada dong. Jika terjadi penurunan tajam persentase air dalam grafik tersebut, apakah pengaruhnya terdapat kesehatan manusia? Ya, persentase padatan akan meningkat tajam. Ini bisa mengendap, ya. Padatannya meningkat tajam, ini bisa mengendap ya, ada titik endapnya namanya KSP, nanti kita bahas di SMA kalau kalian belajar kimia. Ini bisa mengendap dan membentuk batu ginjal. Oke. Struktur organ sistem ekskresi.
Ada ginjal, ada paru-paru, kulit, liver adalah organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi manusia. Ekskresi mampu menjaga homeostatis dalam tubuh manusia. Ya, oke. Kali pastikan kalau sudah saya cas, nanti tiba-tiba mati. Ekskresi menjaga homeostatis dalam tubuh manusia. Homeostatis adalah mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan antara kondisi dalam tubuh dengan kondisi luar tubuh agar tubuh berfungsi normal. Kita akan bahas satu persatu organ tersebut, ya. Jadi homeostatis itu kondisi normal yang dijaga, ya. Ginjal sekarang, kita memiliki dua buah ginjal di kiri dan kanan. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dengan cara membuang urea dan sampah metabolisme dari dalam darah dan mempertahankan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Sampah-sampah atau zat-zat sisa ini dibuang melalui urin. Urin mengalir dari ginjal menuju saluran yang bernama ureter. Ureter membawa urin dan menyimpannya dalam kandung kemih. Sampai saatnya urin dilepaskan melalui uretra. Mengenai organ-organ pembuangan urin dalam tubuh, ya, ada ginjal, ya, ada ureter, ada uretra. Nah, di sini kandung kemih. Kalau sudah penuh kita merasa pingin pipis, ya. Di sini yang biru ini darah yang banyak mengandung CO2, ya, yang merah yang banyak mengandung oksigen, ya, atau biasanya ini darah kotor, ini darah bersih. Itu biasanya kita menyebutnya. Selain menyaring darah, ginjal juga berperan untuk mengatur banyaknya air dalam tubuh kalian. Hal ini dilakukan agar kondisi ini homeostatis itu, ya. Hal ini diperlukan agar kondisi tubuh di dalam kalian seimbang atau disebut homeostatis. Ya, tubuh itu kelebihan air juga buruk, ya. Kekurangan air juga buruk. Urin yang terbentuk pun membutuhkan air. Tubuh memiliki cara untuk menjaga jumlah air agar seimbang. Di hari yang panas tubuh kita akan berkeringat dan kalian tidak banyak minum. Ya. Dan kalian tidak banyak minum, maka urin kalian akan sedikit dan sangat pekat. Sementara di hari yang dingin, kalian akan sering buang air kecil dengan volume urin yang cukup banyak, tapi nggak banyak keringat. Nah, seperti itu. Paru-paru, kulit, dan hati. Paru-paru berturut peran dalam sistem ekskresi dengan cara melepaskan karbon dioksida dan air ketika bernapas. Gitu mengeluarkan air juga, ada uap airnya. Coba kalian, gitu di depan kaca, ya, kelihatan ada uap airnya. Kelenjar keringat di kulit, kalian melepaskan keringat yang terdiri dari air dan sedikit urea dan garam-garam, ya. Hati membuat urea membuat urea yang berasal dari pemecahan protein. Hati juga berperan untuk memecah banyak sampah metabolisme menjadi bentuk yang bisa dibuang tubuh. Sebagai contoh, hati memecah sel darah merah yang sudah tua agar dapat membentuk sel darah merah yang baru, ya. Jadi zat besinya nanti dipakai lagi. Itu alasan kenapa hati banyak mengandung zat besi, karena dia memecah darah, diambil zat besinya, disimpan sementara di situ. Bagaimana cara urin meninggalkan tubuh kita? Ya, melalui paru-paru. Ya, melalui ginjal. Darah disaring di ginjal, ya. Darah disaring di ginjal, kemudian urea, ya, kemudian dan zat lain yang tidak berguna, termasuk kelebihan air, ya. Jadi yang tidak berguna termasuk kelebihan air dibuang. Darah disaring di ginjal, urea dan zat-zat yang tidak berguna termasuk kelebihan air dibuang, ya. Gitu aja. Di manakah urin disimpan? Di bladder atau di kantung kemih atau kandung kemih, ya, tadi nulisnya. Kandungan kemih, ya, kandungan kemih.
Kita ngikut aja kata-katanya. Kandungan kemih. Di beberapa buku ada yang tulis kantung kemih gitu ya, atau bladder. Bagaimanakah ginjal mampu menjaga homeostatis dengan membuang kelebihan ion-ion atau garam ya, dan air melalui ginjal. Bagaimana ginjal mampu kok melalui, ya sudah gitu aja, dengan membuang kelebihan ion-ion dalam tanda kurung garam dan air ya. Mengapa kadar gula dalam darah kita menunjukkan sesuatu yang tidak beres dalam tubuh kita? Karena gula tidak seharusnya dikeluarkan melalui ginjal. Dikeluarkan melalui ginjal. Ya, kadar gula yang tinggi dalam urin merupakan indikasi suatu penyakit ya. Ya, terkena penyakit diabetes. Pada hari Sabtu yang cerah, Kiki sedang bermain di rumah. Dia meminum 2000 ml air dan memproduksi 1500 ml urin. Keesokan harinya ia berolahraga di taman. Kiki meminum 2200 ml air dan menghasilkan 1100 ml urin. Coba hitung persentase air yang berubah menjadi urin setiap harinya. Jelaskan apa yang menyebabkan perbedaan persentase urin yang dihasilkan di kedua hari tersebut. Hari pertama, hari Sabtu. Nah, ini Pak Ali pindahkan ke tempat lain ya, karena di sini memerlukan ruangan yang lebih banyak ini untuk mengerjakan ini. Ya. Nah, Ali akan hitung di sini. Nah, pada hari Sabtu ya, persentase, coba hitung persentase air yang berubah menjadi urin. Berubah jadi urin ya. Jadi persentase air sama dengan volume persentase air yang berubah menjadi urin. Jadi urin dibagi air ya, kali 100 air minum ya, kali 100%. Jadi urinnya adalah 1500 dibagi 2000 kali 100%. Ini coret nolnya 2, coret nolnya 2, sama-sama dibagi 5. Ini dapat 3 dibagi 5 dapat 4 ya. 3/4 itu adalah 0,75. Ya. Jadi sama dengan 0,75 kali 100%, ini sama dengan 75%. Ya, pada keesokan harinya, berarti pada hari Minggu, persentase air yang berubah menjadi urin adalah
Berapa ini? Meminum 2000 ya, 1100 dari 2200 ini kali 100%. Rumusnya sama ya. Ini kita coret, 11 bagi 2 adalah setengah. Kali 100%. Setengah itu 0,5 ya. Sama dengan 50%. Hanya 50%. Ya, Kiki kesadarannya ya berolahraga di taman. Kiki meminum ya dan hanya 50% yang jadi urin. Ya, jelaskan apa yang menyebabkan perbedaan persentase dari urin yang dihasilkan kedua hari tersebut. Perbedaan persentase disebabkan karena perbedaan aktivitas. Ya, pada hari Minggu ya, Kiki tadi ya. Kiki berolahraga ya kan. Kiki meminum berolahraga di taman, berolahraga sehingga ya dia banyak berkeringat ya. Jadi air dikeluarkan menjadi sisa ya, sehingga urinnya menjadi sedikit gitu aja ya. Ya, persentase air yang menjadi urin lebih kecil dari hari sebelumnya. Ya, ini aktivitas ini diatur oleh hormon ADH ya, anti diuretik hormon. Kalau kita banyak beraktivitas, banyak berkeringat ya, jadi pipisnya jadi sedikit. Gunakan tabel di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 6. Rata-rata air yang hilang perharinya dalam tubuh manusia. Paru-paru, cuaca normal, ya cuaca panas akan sedikit, ya cuaca normal lebih banyak, ya. Pada olahraga paru-paru mengeluarkan paling banyak, ya. Urin, urin ini cuaca yang ini normal lebih banyak. Kalau panas jadi keringat toh. Nah, keringat cuaca panas sangat banyak, ya kan. Cuaca normal sedikit. Sampah sisa pencernaan padahal sama, ya lewat jalan keluarnya aja beda. Berapakah total air yang hilang pada cuaca panas dan saat berolahraga berat? Ya, total air yang hilang. Berapakah total air yang hilang saat cuaca panas dan olahraga berat? Cuaca panas, ya, dan olahraga berat. Rata-rata air yang hilang perharinya dalam tubuh. Ya. Berapakah total air yang hilang saat cuaca panas dan saat olahraga berat? Nah, ini kita tambahkan ya. Ya. Saat cuaca panas ya, itu 250 tambah 1200 tambah 1750 ya, 1200 tambah 250 ini adalah 1450 tambah 1750 002 3200 ya. Saat olahraga berat
berat 650 tambah 500 tambah 5350 ya, 5350 ditambah 500 0585 ya, tambah 650 00 ya 15 6. Lebih banyak ya. Lebih banyak air yang hilang. Saat cuaca panas, saat olahraga berat ternyata hilang lebih banyak. Ya kan? Oke. Karena keringat ini yang banyak sekali dikeluarkan. Oke. Urin ya ternyata keringat lebih banyak ya. Bisa-bisa kita berkeringat lebih banyak daripada pipis. Oke. Satuannya apa ini? Mililiter. Oke. Kita masuk pada fakta sains. Fakta sains. Sistem pernapasan dan sistem ekskresi manusia memiliki banyak fakta menarik. 1. Kalian akan kehilangan sebanyak 17,5 ml per jam ketika mengembuskan nafas. Beberapa orang mampu menahan napas hingga 20 menit, sementara rata-rata orang dewasa mampu menahan napas selama 20-30 detik. Ya, kita itu punya suku, namanya suku laut. Ya, dan suku ini suku paling istimewa di dunia karena suku lautlah yang mampu menahan napas hingga 20 menit ini. Ya, dia hampir nggak pernah di darat, tinggalnya di kapal, di perahu-perahu gitu, mengapung gitu. Rumah apung gitu ya. Jadi Indonesia memiliki kekayaan gen yang luar biasa. Manusia super di dunia nyata ya, Aquaman itu dari Indonesia. Nomor 3, paru-paru adalah satu-satunya organ yang mampu mengambang di dalam air. Ya, jadi ringan banget ya. 4, rata-rata kecepatan bersin seseorang adalah 63 km per jam. Sekali bersin bisa terbang ya. Rongga dada yang terbang debu-debu maksudnya. Rongga dada membesar dan menyempit saat menghirup dan membuang napas bukan disebabkan oleh pergerakan udara, namun disebabkan oleh kontraksi dan relaksasi diafragma. Ya, bukan karena paru-parunya sendiri mengembang dan mengembis, tapi karena ruangannya membesar dan menyempit di dada ini. Ya, kandung kemih, ya kandung ya bukan kandungan kok. Kandung kemih manusia mampu menampung 4.000 ml urin. Jadi enak kandung kemih kok. Jawabannya tadi yang mana tadi? Kandung kemih, bukan kandungan kemih. Ya sudah deh. Tempatnya di mana tadi? Nah, di sini bukan kandungan kemih ya, kandung kemih. Paling agak risih dengan kandungan kemih, kurang pas ya. Kandung kemih tadi salah ketik berarti. Oke. Urin mampu bertahan dalam kandung kemih hampir selama 5 jam sebelum dibuang ya, jangan lama-lama juga ya, nanti malah mengendap. Nomor 8, salah satu ginjal rusak. Ginjal yang lain mampu memperbesar ukuran hingga 50% dalam waktu 2 bulan untuk menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Jadi mampu beradaptasi juga. Review bab. Manusia terserang berbagai macam penyakit karena pola hidup yang tidak sehat. Makan sembarangan, tidur yang tidak cukup, malas berolahraga, merokok menjadi penyebab mereka terkena penyakit-penyakit itu. Sebagai seorang yang telah belajar mengenai pola makan, pola hidup yang sehat, bantulah orang-orang yang menderita penyakit di bawah ini dengan memberikan panduan hidup sehat termasuk pola makan, olahraga maupun aktivitas. Intinya kita hidup sehat adalah makan dengan gizi seimbang, ya, tidur cukup dan olahraga teratur. 3 ini. That's the key of healthy living. Instruksi, pilih satu penyakit di bawah ini, ada diabetes, obesitas, batuk empedu, osteosklerosis, stroke, darah tinggi, dan GERD atau MAH. Ya, nah kalian bisa bisa milih salah satu, misalnya MAH, kalian pilih produk
Produk bisa berupa buku panduan hidup sehat sesuai dengan poster atau infografik dalam, kalau kalian milih mah ya makan teratur ya, intinya itu. Ya kuncinya mah itu di makan teratur. Penjelasan mengenai penyakit yang dipilih kalian bisa browsing mah itu apa ya, definisi ya, dari definisi ya, terus penyebab, terus cara mengatasi, mengobati kalau sakit, dan cara menjaga yang penting. Cara menjaga kesehatan. Tipe diet makan justru memperparah penyakit yang diderita, ya. Jadi tipe diet itu adalah makanan, ya. Yang ada makanan tertentu yang merupakan pantangan, ya, pantangan makanan. Misalnya kalau kalian pilih diabetes, ya, pantangannya apa? Pantangannya adalah gula, banyak gula pasti ya. Ya, kalau ini pantangannya adalah makanan yang bersifat asam. Ya, atau tidak teratur ya. Kalau makanannya dietnya jangan makanan yang asam. Stroke ini pantangannya apa? Garam. Darah tinggi apa? Garam. Ya. Osteosklerosis ini kolesterol. Pantangannya ya, dietnya nggak boleh. Batu empedu tentu saja ini asam oksalat, kalau nggak salah. Asam oksalat. Banyak terdapat dalam soft drink. Ya, obesitas ini lemak tentu saja ya. No, hampir sama dengan stroke. Ya, darah stroke, osteosklerosis, kolesterol, lemak. Nah, ini tipe-tipe diet yang tidak boleh ya. Banyak yang boleh tetap daripada yang tidak boleh. 3. Menu diet selama 1 hari yang mampu menurunkan resiko penyakit tersebut. Carilah jumlah kalori yang dibutuhkan oleh penderita penyakit tersebut. Menu makanan yang dibuat harus menyertakan berapa jumlah kalori per porsinya. Kalian bisa browsing ya. Intinya kalau menu diet sehari untuk mah ini ya, hindari makanan asam ya. Kalau yang ini ya hindari, pilihkan makanan-makanan yang tidak mengandung gula ya, misalnya teh tanpa gula gitu ya, dan lain-lain sesuai dengan penyakit yang dipilih. Diskusikan dan analisis efek dari diet dari pola makan sehat yang kalian buat berdasarkan faktor-faktor ini: budaya, lingkungan, ekonomi, dan faktor sosial. Bisa pilih salah satu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah manfaat yang kalian atau penderita ambil dari diet atau pola hidup sehat yang telah kalian buat ya, dengan pola diet yang tepat ya, penyakit akan berangsur sembuh ya, paling tidak kambuh ya, mencegah kondisi lebih buruk. Nah, apa kerugian atau kekurangan yang disebabkan oleh dari diet dan pola hidup yang kalian buat ya? Kerugian dan kekurangan yang disebabkan dari diet dan pola hidup yang kalian buat biasanya untuk penyakit tertentu ya, mungkin ada asupan gizi yang ya kurang terpenuhi. Ya, kita harus pandai memilih alternatifnya. Nah, berdasarkan manfaat dan kerugian yang kalian buatlah kesimpulan apakah diet dan pola hidup sehat yang kalian buat merupakan solusi terbaik dari penyakit tersebut. Bukan hanya diet ya, pola hidup ya, bagaimana cara kita menjalani hidup, bagaimana kita istirahat dan lain-lain, itu faktor yang perlu kalian perhatikan ya, terlepas dari ini
yang dipilih yang mana. Ya, penjelasan dari faktor-faktor yang disebutkan di atas. Budaya berhubungan dengan pengetahuan, kepercayaan, tingkah laku, nilai budaya dan tujuan hidup membentuk karakter kelompok orang. Nah, budaya ini ya, kalau Pak Ali kan tinggal di Jawa Timur, ya, Jawa Timur masakannya itu kebanyakan asin. Nah, ini ya, kalau orang Jawa Tengah ya berhubungan dengan budaya masakannya banyak bernuansa manis. Ya, secara umum loh ya, secara umum seperti itu. Nah, itu akan berpengaruh pada penyakit yang diderita. Ya. Jawa Timur juga orang suka pedas. Nah, pedas ini hubungannya dengan mah ini ya. Dengan mah, dengan usus buntu, kayak gitu. Ya. Orang Jawa Timur apalagi Lamongan, kalau bikin sambal, orang Gresik itu yang namanya nasi kerawu itu sambelnya nyos. Sawangar gitu. Ya, Gresik, Lamongan itu ya, makanan-makanan Madura, wah itu kalau nggak pedes nggak sip, nggak nyamleng itu. Dan lemak ya, orang Madura itu suka makanan yang berlemak. Lingkungan berhubungan dengan satu objek, makhluk ataupun keadaan di sekitar kita, dan sosial berhubungan dengan interaksi manusia dan kesehatan, kelas sosial, keadilan, keselamatan manusia. Ya, ini faktor-faktor yang mungkin kalian perhatikan dalam pembuatan tugas kalian. Ingatlah, lakukan parafrase informasi yang kalian dapat baik dari buku maupun internet maupun tenaga ahli. Ya, cantumkan setidaknya 3 sumber yang terpercaya. Bisa link ini misalnya dari internet, linknya dari mana gitu ya, disertakan, atau www-nya itu dari mana gitu ya. Lengkapi dengan daftar pustaka di akhir proyek. Jadi biasakan ya, dalam menulis sebuah karya tulis itu sumber-sumbernya dari mana dicantumkan, biar apa, pembaca nanti apabila ingin mendalami suatu masalah tahu harus bersumber dari mana. Dan ini tulisan kalian terlihat lebih profesional juga. Ya, dari Pak Ali cukup sekian. Kalau ada mau diskusi di bawah ya, di kolom komen ya, Pak Ali usahakan bisa merespon kalau ada komen ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.